setiap keluh kesah, setiap cerita, setiap tangis, setiap tawa yang ada di dalam buku ini, dia satukan dengan doa-doa. Ya, di cerita awal atau di bagian ke-6 itu ada judul cerpen. Di dalam judulnya itu Perempuan Penyembah Malaikat. Di sini seorang perempuan, dia bercerita tentang seorang perempuan yang setiap keluar masuk itu dia berdiri di depan cermin. Dia berkaca dulu, siapa saya gitu. Apa yang harus dia lakukan untuk satu hari itu. Dan setiap aktivitasnya itu dia berdiri di depan cermin itu. Dan dia meminta izin, kebetulan di samping cermin itu ada malaikat. Ada Santo Mikael, ada foto Santo Mikael. Kalau teman-teman Katolik pasti tahu Santo Mikael itu pelindung apa. Dia meminta izin untuk dia mau melakukan ini, mau melakukan itu. Jadi dia berdoa di depan Santo Mikael. Jadi segala aktivitasnya ini tidak terlepas dari yang namanya doa. Nah, itu cara mereka mengekspresikan apa yang mereka alami. Lalu Maori itu suku asli New Zealand, Selandia Baru. Mereka punya cara untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan itu dengan secara oral. Jadi mereka bernyanyi, berpantun, dan sebagainya. Hal demikian juga dilakukan oleh orang Indian, Native American, jadi orang asli Amerika. Sedikit beda dengan orang asli di Jepang, suku Ainu. Kalau suku Ainu ini mereka punya kebiasaan mengekspresikan apa yang mereka rasakan dengan instrumen musik-musik klasik, musik-musik tradisional mereka. Nah, ini cara-cara orang mengekspresikan apa yang dirasakan, apa yang dialami, dan apa yang mereka impikan. Dan pada kesempatan ini saya diminta untuk membeda ini. Saya akan lihat dari itu pengantar tadi dari pegiat pendidikan khusus orang asli. Jadi itu sudah menjadi cara tradisi bagaimana orang asli itu mengekspresikan dengan caranya sendiri-sendiri. Dan mahakarya yang berada di depan kita yang kita beda saat ini dengan judul Perempuan Penyembah Malaikat ini cara saudara kita Topilus Bastian Seba untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, dan apa yang dia impikan ke depan harus seperti apa. Dan karya fiksi ini, saya pikir ini cara yang efektif. Karena kalau kita tulis buku yang non-fiksi, yang ilmiah, bisa-bisa kita ditahan. Bisa-bisa buku kita beredar, bisa dilarang untuk beredar di pasaran. Tetapi dengan fiksi, siapa yang mau sangka, siapa yang mau jerat? Karena tokoh-tokohnya tidak jelas. Nah, ini kelebihan dari cerpen ini. Dan di sini tidak ada latar tempat, pelakunya tidak jelas, tempatnya tidak jelas, sehingga siapa mau tangkap siapa, siapa yang mau mengadu, korbannya siapa. Nah, ini kelebihan dari cerpen ini. Lalu, karena kebetulan saya basicnya dari akademisi, saya akan memberikan pembobotan secara akademik. Saya tidak mau cerita storytelling seperti yang saudari kita Tresia, karena kalau saya cerita kamu tidak akan beli buku ini. Sudah tahu toh, padahal ini harganya hanya 80.000. Jadi saya hanya memberikan bobot dari buku ini agar supaya yang hadir ini dan yang belum hadir tertarik dan ingin beli dan miliki sendiri. Lalu baca, silakan. Karena cara memahami setiap karya itu perspektifnya beda-beda. Rasa kita beda terhadap warna, terhadap rasa, dan lain sebagainya. Baik, saya lihat dari pedoman penulisan dari Balai Pengembangan Bahasa dari Kemdikbud, itu ada 7 ciri cerpen terbaik. Ada 7 ciri cerpen terbaik, dan itu semua dipenuhi oleh Topilus Bastian Debai. Mari kita berikan aplaus dulu. Yang pertama, kita bisa membacanya dalam waktu yang singkat. Ini salah satu ciri yang terbaik kalau cerpen itu berbobot dan bagus secara akademis. Dan
Dan buktinya saya dapat hari Kamis. Tadi pagi saya sudah selesai baca karena memang singkat dan mudah kita pahami. Lalu yang kedua, ciri yang kedua itu dia membahas tentang masalahnya tunggal. Masalah tunggal artinya setiap cerpen dengan judul yang diracik itu kita bisa memahami satu pokok bahasan yang memang ciri khasnya tertentu. Tidak membahas tentang banyak aspek atau dimensinya itu. Yang ketiga, waktu, toko dan tempat latarnya itu tidak dijelaskan secara jelas. Nah ini yang tadi saya katakan bahwa orang mau tahan karena merasa ini protes terhadap sistem iklim politik dan lain tidak bisa karena fiktif. Dan itu ada di buku ini karena tidak menyebutkan siapa pelakunya, nama yang digunakan pun nama samaran. Ciri yang keempat itu tidak bertele-tele, jadi pembahasannya itu to the point, langsung pada inti. Contohnya lelaki pemberani yang dibahas oleh saudari Tresia. Lelaki pemberani, dia berani memutuskan sudah daripada saya kehilangan anak kekasih saya jual sudah, inilah yang saya punya. Tetapi pada akhirnya Tuhan berkehendak lain, seperti itu. Jadi dia fokusnya jelas, tidak bertele-tele. Nah kajian ini juga dia utuh dan khusus. Dia utuh artinya membahas dari awal, pertengahan hingga akhir, dan dia khusus. Dan yang terakhir sumbernya fiktif. Fiktif artinya pelakunya tidak tahu tempatnya di mana, tetapi dia membahas tentang realitas hidup saat ini. Nah ini dari ciri-ciri cerpen, dan setelah saya amati ternyata dia membentuk semua ketentuan itu. Dan salah satu kelebihannya lagi, setiap cerpen ini dia harus lebih kurang dari sama dengan 1000 kata. Artinya jangan lebih dari 10.000 kata, bukan 1000 tapi 10.000 kata. Dan kata itu tidak menghitung kata-kata sambung macam dan, tetapi, dengan, dan tidak dihitung, hanya kata saja. Dan itu saudara penulis ini sudah memperhitungkan. Oleh sebab itu dari ciri-ciri cerpen yang baik dia memiliki ketujuh syarat tersebut. Lalu jika kita lihat dari tema dalam penulisan cerpen ini biasanya ada 5 tema umum yang biasa diangkat. Yang pertama itu tema tentang sosial, bagaimana manusia dengan manusia, relasi manusia dengan alam sekitar, alam dengan manusia dan sebagainya. Dan yang kedua itu cerpen juga ada biasanya tentang jasmania, tubuh dari manusia. Jadi lebih ke bagaimana orang menghargai tentang identitas jati diri dari pribadi tubuhnya. Ada juga tema tentang ketuhanan. Ada juga tema tentang egoik. Egoik itu lebih membahas tentang kajian cerpen yang menceritakan tentang kepribadian seseorang. Dan yang terakhir tema tentang moralik. Ini bagaimana moral manusia. Dan tema dari karya dari saudara Topilus Beteba ini dia membahas dengan tema sosial, bagaimana manusia dengan hubungan dengan manusia sesama, lalu bagaimana setiap orang itu merasakan keakarabatan yang mereka alami. Dan lebih khusus dibahas pembeda pertama bahwa di sini bagaimana perempuan itu mengalami jati dirinya sebagai anak keluarga yang diterima dari pihak orang lain atau keluarga sendiri. Jadi ini temanya sosial. Lalu dari struktur cerpen yang baik itu dia harus ada 3 struktur. Struktur pertama itu dia menyangkut orientasi. Nah orientasi ini bagian awal cerpen itu membuat tentang latar ceritanya, maksud dari ceritanya, lalu apa awal dan akhir dari cerita itu. Ketika orang membaca bagian awal itu akan tahu isi keseluruhannya. Jadi itu orientasi. Lalu yang kedua itu menyangkut kompleksitas. Kompleksitas itu membahas tentang seluruh permasalahan yang ingin dibahas dalam cerpen itu. Dan yang terakhir itu menyangkut resolusi
cerita yang dibahas cerpen itu berakhirnya dengan apa, jalan keluarnya apa yang dicapai. Dan ketiga struktur yang harus ada dalam cerpen itu sudah diperhatikan oleh Topilus Bastian Tebay. Mari kita berikan aplaus lagi, karena dia memenuhi struktur yang formal yang diikuti oleh semua cerpenis yang ada di jagat ini. Ada orientasinya, ada kompleksitas permasalahannya, lalu di bagian akhir ada resolusinya. Bagaimana endingnya, lalu apa yang diambil untuk pembaharuan perbaikan hidup dan kehidupan di hari-hari mendatang. Dan kriteria judul cerpen. Nah ini dalam beda buku ini kita harus berikan kritik juga. Bukan berarti kita hebat, tidak. Ada hal-hal yang menjadi acuan sehingga kita mengukur, menilai bobot dari buku tersebut. Karena kebetulan menulis dia paling unik di antara semua anak Papua. Namanya Topilus. Saya tidak kenal, tapi waktu itu kebetulan Pak Yeri Dege mengumpulkan kami sejumlah anak Papua menjadilah salah satu media majalah Selangka dulu. Majalah yang paling orang Papua pasti tahu. Dan di situ salah satunya yang masuk anak muda itu Bastian ini. Dia di Adiluhur. Dia punya cara menulis itu saya akui karena saya senior. Kalau anak SMA bisa menulis itu. Dan satu yang nampak dari dia itu kelebihan dia menulis fiksi. Ya menulis artikel atau berita itu rata-rata ya bisa. Tapi yang satu ini saya akui dia. Maka tidak salah ketika dua cerpen sebelum dua atau tiga Nemangkawi terakhir lalu Nemangkawi ya. Oh ya, cerpen, buku, terus cerita ya. Banyak mendapatkan keuntungan dibanding kita perempuan. Ini tidak terlepas dari budaya kita yang memperlakukan perempuan itu mungkin hanya memiliki hak 45% atau mungkin lebih kecil dari itu, sedangkan laki-laki memiliki hak 50% atau mungkin lebih besar juga dari itu. Jadi ketika perempuan memilih berkarir atau berkarya, kenapa dia tidak apakah boleh mendapatkan dukungan atau tidak? Saya pikir ini sampai sekarang mungkin masih kecil. Terlihat dari mungkin kita ketika mulai menjalin komunikasi dengan seseorang, dalam hal ini lebih ke serius, paling rumah, tidak pulang juga tidak apa-apa, sedangkan perempuan ingat, atau mungkin sebelum gelap itu sudah harus di rumah. Nah kalau sudah begitu dalam keluarga saja, saya pikir kemungkinan kecil sekali untuk kita mendapatkan kesempatan dan kepercayaan di luar dari keluarga. Misalnya ketika kita melakukan perkuliahan atau mungkin di sekolah, kita mau mencalonkan diri sebagai ketua kelas saja, saya pikir kita susah. Kita untuk teman-teman laki-laki itu susah percaya kita. Begitu juga ke tingkat-tingkat selanjutnya sampai kita berkarir. Jadi saya pikir kalau soal mendapatkan dukungan, saya pikir bisa saja sebenarnya. keseharian hidup kita, bahkan di karir, terkesan ada pemberlakuan berbeda, padahal ada kesetaraan gender. Oke. Baik, di sini mungkin tugas terberat dari teman-teman perempuan, saudara-saudara perempuan adalah meyakinkan. Ini soalnya ini kita penganut budaya patriarki, laki-laki sebagai penerus gen, marga, pemilik hak wilayah, tanah dan sebagainya. Ini kan sudah ada sampai saat ini. Bahkan kita di Papua dengan beberapa suku di bagian barat ini punya marga. Dan
pemikiran itu sudah mendarah daging dengan kita. Jadi yang terpenting menurut saya pikir perempuan juga sudah harus mulai tampil dan menunjukkan kepercayaan, mosi kepercayaan, karena diberikan ruang kepercayaan itu datang ketika kita bertanggung jawab. Nah, jadi ini lebih banyak kita harus keterbukaan dan tunjukkan bahwa saya punya kualitas. Jangan dengan melihat saya sebagai manusia kelas 2 yang lemah, yang tidak mampu, tetapi kami adalah pribadi yang kami diciptakan dari tulang rusukmu, yang ada di tengah-tengah, bukan dari bagian kaki, tapi bukan dari kepala. Kita setara, gitu ya. Jadi ini bagaimana membangun kepercayaan. Jadi posisi kita dan dalam tanda petik kita harus punya harga jual. Dalam hal ini kita punya keterampilan dengan performa, dengan kesetiaan kita, loyalitas kita, kepercayaan itu akan datang. Karena ruang terbuka, setiap gender baik laki-laki maupun perempuan bisa berkarir. Contoh seperti pembeda pertama sampaikan bahwa PJ Gubernur kita perempuan. Ini berarti bahwa perempuan sudah masuk di ruang publik di mana posisi kita itu setara, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari saudara saya murid ya. Ini pesannya bagaimana? Nah, ini saya ingin lihat bahwa setiap kita ini adalah unik, khas dan tidak ada duanya. Meskipun kita lahir kembar, pasti setiap orang itu berbeda. Jadi pesan saya itu, ceritakanlah, suarakanlah apa yang kau rasakan, apa yang kau pikirkan, apa yang kamu cita-citakan itu dengan caramu. Baik itu dengan melukis, dengan menulis. Jadi di sini kita tidak tuntut harus semua ada jadi. Tadi kebiasaan juga. Tapi yang jelas bahwa secara psikologi, karena saya kebetulan pendidikan S1 saya itu psikologi, pola berpikir, merasakan, memberikan perhatian, penilaian terhadap sesuatu, kita laki-laki itu kebanyakan menggunakan berpikir, rasio, benar, salah, masuk akal, tidak masuk akal, bermanfaat, tidak bermanfaat. Jadi kita menggunakan otak, pikiran ya, rasio, akal sehat. Sementara perempuan ini kebanyakan, ini banyak ahli psikologi mengatakan perempuan ini kebanyakan menggunakan perasaan, hati, nyaman, tidak nyaman, mencintai, dicintai, merasa disayangi. Jadi lebih ke perasaan. Di mana dia merasa nyaman, disitulah tempat yang terbaik. Padahal ada kenyamanan yang semu, kenyamanan yang habis manis cepat dibuang. Bisa jadi. Jadi ini memang kodrati kita manusia, bahwa laki-laki kebanyakan menggunakan benar salah, baik buruk, sementara perempuan tadi perasaan. Ketika dia rasa nyaman, dia tidak pikirkan yang lain. Kok jelek, kok apapun, cacat apa, itu ukurannya bukan itu. Ketika dia merasa dia nyaman, nah disitulah dia menaruh, memberi hatinya, gitu ya. Tapi seringkali tadi kenyamanan yang semu ini membuat mereka di dalam tanda petik PHP, pemberian harapan palsu, gitu ya. Jadi menurut saya perempuan dalam memilih ya jangan selektif. Nah ini jangan selektif, ini penting. Kita membuka saja relasi dengan siapa saja, lalu berbanyak komunikasi intens dengan yang namanya lawan jenis, yang pola pikirnya beda dan secara kodrati, yang merasakan sesuatu secara berbeda itu, supaya
ada titik-titik temu di mana kita itu bisa menerima tanpa syarat, unconditional love. Biasanya itu datang saat kita tidak sadari. Tergantung kita intens, seberapa intens kita bertemu dan seberapa banyak yang kita kenal. Lalu dari yang nyaman-nyaman ini akan ada mana yang paling nyaman. Ini bukan saya ahli cinta, tetapi menurut psikologi. Demikian. Terima kasih. Mengekspresikan sesuatu, mengekspresikan jiwa itu tidak dibatasi. Di Papua ini wartawan perempuan itu banyak. Bersyukur kita orang depan ini siapa? Teresia Tigih ada. Kita memang jarang sekali ketemu orang mau jadi wartawan itu jarang sekali. Kecuali laki-laki ya kita bisa hitung banyak lah. Perempuan memang jarang. Jadi di media khusus untuk menulis kebebasan perempuan menulis tidak dibatasi. Mau menulis sebagai penulis bebas, penulis artikel, ataupun berkecimpung sebagai wartawan tidak dibatasi. Saya ambil contoh di tempat saya kerja di Suara Papua tahun 2019 kami terima wartawan perempuan 3 orang, kami terima semua. Laki-laki banyak, kami selektif. Artinya kemampuan perempuan 3 ini lumayan. Artinya ya kita harus backup mereka pelan-pelan karena mereka orang baru juga, tapi perkembangan mereka luar biasa. Dari 3 itu 1 mengundurkan diri dari awal, setelah diterima 2 bertahan. Kemudian dari 2, 1 juga mengundurkan diri karena diterima sebagai CPNS di Kabupaten Paniai. Itu saudari Aninam. Dia punya bapak dulu pejabat di Paniai waktu awal pemekaran. Dia besar di Naro juga. Tapi saya tidak kasih tahu karena waktu dia masih kecil, dia tidak tahu juga saya. Jadi setelah terima baru saya kasih tahu. Nah, yang bertahan hanya 1 saja sampai hari ini. Dan itu luar biasa karena perempuan itu pasti dia bekerja dengan hati. Dia akan mengekspresikan dengan perasaan. Beda dengan laki-laki itu langsung main hantam. Susah, pasti kita mau memberikan edukasi atau apa, kita banyak faktor yang atau apa. Jadi mungkin yang kita bisa mulai itu bukan lapak-lapak baca atau mungkin kita juga mungkin kita untuk mungkin membuka kelompok belajar untuk anak-anak mereka. Jadi ketika kita punya orang tua, misalnya mama sibuk-sibuk, kembali lagi suami mungkin sibuk di tempat kerja, anak-anak mereka ini kita rangkul untuk kita belajar bersama begitu. Jadi karena minta maaf sebelumnya karena saya juga relawan Gerakan Papua Mengajar, jadi mungkin saya mengajak teman-teman juga untuk buka kelompok-kelompok belajar supaya anak-anak ini tidak kehilangan untuk punya gaya belajar begitu. Kalau orang tua mereka sudah tidak ada perhatian di rumah, ya setidaknya mereka mendapatkan perhatian dari kita kakak. Dan mungkin kalau kita mau mengurangi penyakit sosial itu mungkin juga kita menggelar, mungkin tidak perlu yang kayak seminar, workshop begitu, tapi mungkin kita meminta dukungan kayak kita punya senior, terus kita membuka mungkin kelas belajar apa. Pemekaran artinya begini. Pemekaran ini kan memperdekat akses pelayanan publik. Iya. Memperdekat supaya perhatian pemerintah lebih dekat dengan masyarakat akar rumput. Iya. Tetapi ada juga pemekaran hal-hal yang negatif. Dan itu terjadi secara sistematis, masif dan struktural. Yang aktornya kita tidak tahu. Tetapi ini misi besar yang ada dan kita tidak bisa pungkiri. Itu satu. Lalu yang kedua, dengan kondisi demikian,
musuh paling berat yang kita kalahkan itu ya musuh kita lawan diri kita sendiri, hasrat, keinginan. Jadi hasrat keinginan ketika kita susah kita kalahkan, kita sudah gampang terombang-ambing seperti titik air embun di atas daun talas, gitu ya. Jadi saya pikir filosofi hidup kita yang digagas oleh almarhum filosof dari Mepago, Manfred Motte, beliau sampaikan bahwa kita orang Mei ini punya filosofi do, gai, ekowai, dan ewanai, tambahan ya ewanai. Ini kan kita lihat, pikir, lakukan, lalu bukan kita lipat tangan, harus jaga ini yang saya lakukan berbuah baik atau tidak. Jadi ini mari sudah kita saatnya meminum air dari sumur kita sendiri. Jangan kita belajar filsafat dari mana, wejangan dari mana, quotes dari mana, tapi itu tadi do, gai, ekowai, ewana itu mungkin jadi falsafah hidup, pandangan hidup yang harus menjadi rujukan awal sebelum kita melakukan apa saja. Saya lakukan adalah saya sendiri, bahwa saya tidak akan menyentuh barang-barang itu. Titik di situ. Bila Sio cerita mimpi dulu, tadi malam kok mimpi barang-barang itu pas saya sulari. Artinya bahwa hitung togel ke Sio itu saya tidak akan pernah memberi contoh dari diri saya. Artinya barang tidak akan mungkin, karena ini sama saja tabrak tembok, tapi saya tidak akan terlibat. Mengapa barang itu dia cepat tumbuh? Ya karena di komplek itu ada pemain-pemainnya, itu ada pemirasnya ada di situ. Maka kios di mana-mana di komplek orang B, di Karang itu ada 4. Satu kompleks ini patung ke sana gel-gel apa jembatan itu 4 kios. Karena dong tahu di situ orang mabuk banyak, orang Mei. Bahkan sampai ke anak-anak ganja lagi, baru iPhone lagi, apa ahu kah, ihu kah, apa kah, pusat. Ini justru diperkuat oleh pembobotan secara akademis, secara pengalaman, kemudian secara isi bacaan dari buku Perempuan Penyembah Malaikat. Untuk itu, yang mau miliki, yang mau beli bukunya, itu bukunya satu buku seharga 80.000. 80 berapa ya? Bahasan ini. Untuk itu kepada notulen dan notulis dipersilakan. Semua yang dibicarakan, yang ditanya, jawab, saya coba rangkum baru nanti Jubika, Lau-Lau, suara Papua bagi teman di situ. Tunggu di situ. Terima kasih. Jaga gawat khusus dan beda buku Perempuan Penyembah Malaikat. Kita berikan kesempatan kepada pembicara 2 menit sebagai bentuk closing statement. Closing statement mulai dari pembicara 1, dipersilakan. Jaga sa seperti kau jaga kau putana, hargai perempuan seperti kau juga hargai kau putana, hormati sa seperti kau hormati kau putana. Terus kita bersama-sama menghargai, menghormati, dan juga menjaga tanah Papua. Tidak terlepas dari itu, saya juga mengajak anak-anak muda, terutama para perempuan muda, untuk mari kita menulis tentang Papua, karena kalau bukan kita yang tulis, siapa yang mau tulis tentang Papua? Terima kasih. Luar biasa, mari kita aplaus untuk
pembeda 1. Selanjutnya closing statement oleh pembeda kedua. Waktu dipersilakan 2 menit dari sekarang. Baik, pertandingan sebuah kesebelasan tidak akan bermain dan menang hanya dengan peran striker, hanya dengan peran wingback, dengan hanya peran center back ataupun back dan kiper. Mari kita mengambil semua peran yang kita bisa, karena setiap kita ini berbeda. Tidak harus semua jadi penulis, tidak harus semua jadi apapun yang kita bisa. Jadi mari kita ambil andil untuk bersuara sebelum kita mau. Karena suara ini mungkin bagi kita tidak berarti, tetapi dia akan hidup. Karena umur kita ini singkat. Jika umur kita ini tidak sepanjang usia bumi ini, mari kita sambung dengan tulisan, dengan janjian, dengan apapun yang kita bisa, supaya ada momen yang akan menjadi monumen, dan itu akan menjadi kenangan yang abadi. Terima kasih, sekian dari saya. Biasa, mari closing statement oleh pembeda 2. Statement oleh pembeda 3. Waktu dipersilakan 2 menit dari sekarang. Ya, orang Papua hidup dengan masalah dari dulu sampai hari ini, dan ke depan juga sama. Kita menerima itu dengan begitu saja, atau kita harus lawan. Kita harus lawan dengan ambil sikap, dengan ambil peran masing-masing. Tantangan bagi kita untuk menerima kenyataan fakta hidup ini untuk kebaikan generasi berikut. Kalau bukan karena kita, tidak mungkin kita tinggalkan jejak yang buruk. Kita harus bikin perubahan. Perubahan salah satunya, kita harus menyatakan fakta hidup orang Papua melalui menulis. Kita harus mencoba untuk menulis. Terima kasih. Luar biasa. Sekali lagi mari kita aplaus untuk pembeda 3. Baik, sebagai bentuk mengakhiri diskusi kita ini, dari 12 isi yang saya dapatkan, itu justru hal-hal yang menyangkut dengan bagaimana menemukan siapa diri saya, ya. Kemudian nilai-nilai apa yang bisa saya mengangkat menjadi suatu karya, dan tentunya karya-karya tersebut akan dikenang jika kita berkarya. Dan mengakhiri dari isi yang ke-12 yang saya dapatkan itu bagaimana soal seseorang itu semuanya diambil, ya. Emas tidak hanya untuk orang Papua, berbagai orang dapat makan, dapat, kemudian berat dan segala kekayaan yang lainnya. Jika semuanya diambil, minimal yang bisa bertahan hidup bermartabat, ya. Kemudian yang bisa mengakhiri adalah mati terhormat. Terima kasih, dan diskusi kita telah usai. Selamat malam untuk kita semua.